Baik, selamat siang dan shalom untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan di mana pada saat ini kita adakan pertemuan. Jadi KBS itu adalah komunitas belajar di sekolah. Menggerakkan KBS. Ya, KBS itu di sini singkatan dari komunitas belajar di sekolah. Tentang menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Ya, Bapak Ibu, komunitas belajar di sekolah itu sangat penting bagi kita sebagai guru, juga sebagai pendidik. Sudah itu. Jadi komunitas belajar di sekolah itu bagian yang sangat penting dalam sekolah, karena komunitas belajar itu tempat kita terjalinnya hubungan kerjasama. Ada hubungan kerjasama antara kita guru dan pendidik. Itu komunitas belajar. Jadi guru bisa belajar untuk bersepakat dengan teman-teman guru yang lain, bisa belajar dengan teman guru yang lain. Guru yang mempunyai kelebihan pengetahuan sebagai guru bisa berbagi kepada guru lain, dan yang merasa kekurangan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa belajar. Bukan sekedar kita belajar, tapi kita harus mentransferkan kepada anak didik kita. Harus mencari cara untuk mengintegrasi KOSP ke dalam RPP dan modul ajar dengan lebih efektif. Ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di sekolah selaras dengan standar dan pedoman yang ada. Yang kedua, mereview RPP dan modul ajar. Di dalam komunitas belajar, anggota dan sekumpulan teman guru untuk meninjau dan memeriksa rencana pembelajaran atau RPP dan modul ajar telah disiapkan. Kita harus mereview. Mereview maksudnya kita harus memperbaiki sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau ada RPP kita tidak langsung dipakai, tapi kita adakan perbaikan. Kita sesuai dengan keadaan di sekolah kita. Jadi komunitas belajar akan memulai 10 alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, review bahan ajar. Anggota komunitas belajar dan mengevaluasi materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mereka akan memastikan bahwa materi tersebut relevan atau tidak. Evaluasi terhadap berbagai peserta didik diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi anggota komunitas belajar akan mendiskusikan metode asesmen yang digunakan dan bagaimana pengukuran pencapaian tujuan yang dilakukan. Komunitas belajar akan mengkaji hasil asesmen yang telah dilakukan terhadap peserta didik. Mereka akan membahas cara-cara memberikan umpan balik kepada peserta didik dan menyusun rapor sebagai bentuk pelaporan kemajuan belajar. Anggota komunitas akan berbagi pengalaman positif dalam mengajar dan mengelola kelas. Pada poin ini komunitas belajar membahas bagaimana dapat mengadaptasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Dalam hal ini, anggota komunitas belajar akan merencanakan tindak nyata berdasarkan hasil diskusi dan perencanaan dalam penemuan mereka. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang kita sudah programkan
maka kita harus melakukan kegiatan ini secara rutinitas agar dapat kita mengerti dan kita pahami dalam kita mendidik anak-anak didik kita. Marilah kita jangan malu bertanya. Bagi yang memiliki ilmu lebih dari teman, janganlah kita enggan-enggan untuk membagi ilmu, karena Tuhan memberikan perintah yang lebih. Kita harus membagikan kepada teman-teman kita agar teman-teman kita juga dapat memahami dan mempunyai pengetahuan yang sama dengan Bapak Ibu yang lebih pengetahuannya dengan hal yang berkembang sekarang ini, karena anak-anak kita juga mengharapkan hal yang sama yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang mempunyai pengetahuan lebih. Itu dapat kita miliki dan tidak mempunyai perbedaan antara guru yang satu dan guru yang lain. Jadi marilah kegiatan komunitas belajar di sekolah kita ini kita siap untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Itu saja harapan saya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan berhubungan dengan komunitas belajar di sekolah yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mama Kepala Sekolah. Terima kasih atas semua himbauan yang disampaikan untuk memuaskan kami mengenai dengan tugas dan tanggung jawab kami di sekolah pendidikan khususnya di SD Negeri Monolambi. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tugas PPG PBOK yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbar Timur oleh BGP Provinsi pada gelombang kedua dan terakhir pada bulan Desember ini juga. Di sini saya diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat di satuan pendidikan, di mana menggerakkan komunitas tersebut saya melakukan beberapa aktivitas yang sebelumnya itu ada kegiatan-kegiatan pembahasan yang dilakukan di satuan pendidikan khususnya di kelas 5, karena saya menggunakan kelas 5 itu menggunakan kurikulum merdeka. Baik, terkait dengan hal tersebut, adapun alasan tujuan membentuknya itu di awal dan kita sudah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kita, sangat baik sekali sehingga pada saat ini izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan kerja saya berkaitan dengan tugas dari PPG PJOK. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek memberikan peluang kepada peserta didik untuk membangun kualitasnya, di mana yang pertama itu untuk memecahkan masalah, bertanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain, dapat bekerja secara mandiri, berpikir kritis, percaya diri, mengolah waktu dan bekerja sama secara efektif, dan berkomunikasi dengan baik, dengan beragam dengan orang lain. Adapun proyek yang saya akan rancang di sini terkait dengan mata pelajaran yang menjadi lokomotif, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mata pelajaran lain yang dibutuhkan untuk terlibat dalam pembuatan proyek ini, saya mengharapkan dari mata pelajaran IPA, seni budaya dan bahasa Indonesia,
di kelas 5 dan rekan-rekan yang lain berpartisipasi, di mana untuk di mata pelajaran IPA itu untuk menerapkan konsep fisika pembuatan kon. Sini ada produk yang saya gunakan namanya kon, di mana kon itu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan bagaimana peserta didik itu dapat menggunakan kon dalam aktivitas olahraga. Peran yang terlibat di sini adalah menjadikan konsep dasar tentang agility dan memberikan arahan penggunaan kon yang dimodifikasi. Untuk seni budaya membantu dalam mendesain dekorasi kon itu untuk mendokumentasikan proses hasil proyek. Lokasi yang akan digunakan adalah SD Negeri Mundulambi. Saya menggunakan ruang kelas dan lapangan terbuka. Untuk jenis aktivitasnya, produk yang akan dihasilkan adalah kon modifikasi yang terbuat dari tepung kelapa yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas pembelajaran PJOK. Teknologi yang digunakan adalah kamera untuk dokumentasi dan perangkat editing video. Kemudian yang berikut di langkah kedua, kon modifikasi yang terkurung dari tepung kelapa itu digunakan dalam berbagai aktivitas pembelajaran PJOK seperti memindahkan untuk gerak dasar peserta didik dari melompat, meloncat, berpindah tempat dalam gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif dari peserta didik. Kita berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru kelas, karena di situ ada tematik di mana ada gerakan gerak dasar yang tergantung dalam capaian kritis yang ingin dicapai. Kemudian di sini tingkat satuan pendidikan yaitu SD di Mundulambi kelas 5 fase C. Temanya adalah kreasi dan inovasi. Topiknya membuat alat peraga olahraga dari bahan daur ulang. Total waktu yang dirancang adalah 1 minggu. Dimensi profil pelajar Pancasila adalah kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Subelemen P5 mendesain dan membuat karya orisinal. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membuat alat olahraga dari bahan daur ulang, memahami konsep dasar dalam pendidikan kebugaran dan bekerjasama dalam kelompoknya. Pembagian peran, memimpin kelompok, merancang desain, mengrajin, dan dokumentator. Aset kekuatan sekolah yang digunakan adalah ruang kelas, lapangan olahraga, ketersediaan tepung kelapa, alat pertukangan sederhana untuk kebutuhan pembuatan produk. Adapun alur-alur pembelajaran berbasis proyek yang akan dilaksanakan nanti, yang pertama peluncuran proyek itu yang jenis aktivitasnya yang pertama adalah memperkenalkan tema proyek dan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian memberikan penjelasan mengenai produk akhir yang akan diharapkan. Kemudian memfasilitasi diskusi kelompok dan merumuskan ide-ide awal dari pembuatan produk. Pengumpulan informasi, siswa dapat melakukan riset untuk mengumpulkan informasi dari mana untuk pembuatan kon dari tepung kelapa. Yang kedua, siswa mencari referensi desain kon yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, siswa mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti tepung kelapa, alat pertukangan untuk pembuatan produk. Adapun pengembangan dan umpan balik, yang pertama siswa mulai membuat desain kon, modifikasi, memberikan bimbingan dan umpan balik selama proses pembuatannya. Siswa melakukan uji coba kon yang telah dibuat. Kemudian siswa melakukan perbaikan berdasarkan hasil uji coba dan umpan balik dari guru sebagai fasilitator. Kemudian yang terakhir siswa mempresentasikan, di mana yang pertama setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas.
Kemudian yang kedua, menjelaskan proses pembuatan inovasi yang dilakukan dan manfaat dari komunikasi yang mereka buat. Yang ketiga, siswa lain memberikan tanggapan dan masukan. Nah, ini adalah rancangan-rancangan kegiatan proyek yang saya rancang. Mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman, Bapak Ibu guru terkait dengan proyek yang akan saya lakukan di kegiatan yang akan datang. Kemudian sebelum saya berikan kesempatan ke Bapak Ibu guru berkaitan dengan proyek yang saya rancang, adapun yang saya mau sampaikan terkait dengan proyek, yaitu yang kita kenal dengan menggunakan metode PJKL, Project Based Learning. Huruf ini peserta didik itu diberikan kesempatan untuk membuat sebuah karya nyata yang ada di lingkungan sekitar dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah sebagai kekuatan untuk kegiatan pembelajaran kita. Di sini, kenapa saya menggunakan KON? KON ini adalah kebutuhan untuk aktivitas jenis olahraga yang digunakan di kegiatan pembelajaran PJK khususnya, sehingga saya menggunakan tempurung kelapa sebagai modifikasi alat untuk KON. Karena itu mudah didapatkan dan ada di lingkungan kita sendiri, baik di sekolah maupun di lingkungan peserta didik itu sendiri. Demikian mungkin rancangan-rancangan yang saya rancang, mengkritik dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan rancangan pembelajaran saya berkaitan dengan produk yang saya ingin lakukan ke depan. Tapi sebagai guru mata pelajaran bila apa yang merupakan tugas dari guru sampai selesainya. Mungkin masih ada dari teman guru lain. Ya Mama, terkait dengan proyek yang sudah disusun dari saya, tentu ini akan menjadi sebuah langkah untuk kita dapat berkolaborasi bersama seperti yang sudah disampaikan, dan juga sempat berdiskusi terkait dengan proyek tersebut. Saya rasa tentu ini sangat menarik untuk anak-anak dan sesuai dengan kondisi ataupun keadaan di tempat kita di sini, sehingga untuk kegiatan selanjutnya terkait dengan pelaksanaannya dia tentu akan ada koordinasi bersama dari pakaian, dan juga tentu kami selaku rekan sejawat tempat ini akan mendukung kegiatan tersebut, sehingga proyek yang sudah dirancang ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin itu saja teman bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ada dari teman guru lain hubungan dengan komunitas belajar. Oh ya, sedikit tambahan Mama, karena memang terkait dengan komunitas belajar, kegiatan komunitas belajar nanti kita akan lanjutkan selain untuk persiapan proyek yang sudah disiapkan oleh Pak Ayan, juga nanti ada hal terkait dengan materi yang sudah kami dapatkan selama beberapa hari mengikuti kegiatan di Wengap, dan tentu ini perlu kami bagikan kepada rekan sejawat di tempat ini, baik dosa maupun dari Ibu Yeni yang sudah sempat mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin itu saja. Saya rasa karena memang kegiatan yang kami ikuti baik saya maupun Ibu Yeni ini terkait dengan penguatan numerasi, dan tentu akan memiliki dampak yang baik juga untuk sekolah kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin masih ada. Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas
partisipasi dari Bapak guru berdua yang mendukung adanya komunitas belajar di sekolah. Jadi karena setelah Bapak Ibu dua mengikuti kegiatan di kabupaten, nah kami sebenarnya sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu berdua yang mengikuti kegiatan itu untuk menyampaikan materi apa yang dikatakan oleh narasumber atau yang menyampaikan materi itu untuk menggugah juga memotivasi kami, terutama bagi guru kelas benda dari Ibu Yeni dan Pak Guru. Itu istilah ini apa sih? Pelajaran apa sih? Aten. Nah, yang lalu yang menyenangkan. Nah, jadi bagaimana cara atau kita memulai pembelajaran berlangsung sehingga anak itu tidak merasa bosan atau tidak merasa tidak senang, tapi dengan caranya kita anak itu suka bahkan rajin ke sekolah, dan kadang ada juga anak yang meminta kalau bisa, ayo Pak Guru ini apa, lanjutkan ini, bagaimana yang begitu asik yang begini. Nah, ada anak yang seperti itu. Jadi kami harap kita tentukan waktu tertentu untuk menyampaikan kepada kami yang tidak sempat ikut untuk belajar dan memotivasi diri kami seperti apa yang Bapak Ibu sudah peroleh. Materi-materi itu disampaikan kepada kami dan supaya kami juga berusaha untuk berbuat seperti apa yang diharapkan oleh narasumber yang Bapak Ibu ikuti yang lalu. Jadi memang itu harapan dari atasan kita, sehingga ada perwakilan dari setiap sekolah. Jadi bukan hanya diketahui oleh guru yang mengikuti pelatihan, tetapi untuk sampaikan juga pengetahuan itu kepada teman-teman guru. Dan Bapak Ibu guru yang ikut pelatihan itu, yang mendengar langsung, saya kira lebih mengerti, lebih paham apa yang kami dengar langsung, bisa mempraktekkan dalam kelas kita masing-masing. Nah, dengan mempraktekkan itu mungkin teman-teman lain bisa mencontohi atau berbuat seperti yang kita harapkan bersama. Ya, itu saja harapan kami sebagai kepala sekolah. Ya, baik Mama. Saya mohon izin untuk berkaitan dengan pelaksanaan UAS tadi sudah saya dapatkan bersama tentang pelaksanaannya. Rencana tindak lanjutnya saya akan sesuaikan dengan apa di awal sebelum dan sesudah kegiatan UAS untuk mengambil kegiatan rancangan proyek yang saya akan laksanakan nanti. Dan memang di kesempatan itu apa yang sudah disampaikan, mohon kerjasama yang baik, dukungan yang baik, Bapak Ibu rekan sejawat dan sekolah memfasilitasi apa yang menjadi proyek yang akan saya lakukan nanti. Ini saja bukan hanya satu kali dan dua kali, hanya satu kali sampai kegiatannya dan berkelanjutan, dan kita juga semua mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarya dan berinovasi sebanyak mungkin untuk meningkatkan pendidikan kita dan berkolaborasi untuk meningkatkan koordinasi kita sebagai guru sekolah pendidikan untuk sebagai SD di dalam ini yang perlu disampaikan. Saya kembali.
Nah, mari kita tutup doa kita. Saya harap pakaian untuk kita dengan doa. Ya, jadi baik sebelum kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Itu sebagai orang yang beriman, kita akan menutup doa ini dan kita semua akan meneruskan. Tidak terhenti lagi, mari kita berdoa. Ya Allah, kami dalam kerjaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menjaga dari awal pertengahan hingga berakhirnya penyembasan dan ada himbauan-himbauan dan saya selaku guru PJOK yang melaksanakan PKG PJOK, diseminasi PJOK, diberi kesempatan untuk menyampaikan rancangan-rancangan yang akan dilakukan di KBS ini ya Tuhan. Ya Allah, kami dalam kerajaan surga, biarlah apa yang menjadi himbauan-himbauan yang disampaikan oleh kepala sekolah dan untuk kami semua bisa dapat dilakukan dalam kehidupan jauh kami masing-masing ya Tuhan. Ya Allah, kami dalam kerajaan surga, ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang berkenan Tuhan memberkati, yang berkenan Tuhan yang tidak berkenan Tuhan mengampuni ya Tuhan. Ya Allah, kami dalam perjalanan surga, kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami hingga sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat dan ketemu pada kegiatan berikutnya Tuhan, sebagaimana kami untuk sebagai keluarga besar STN Negeri lagi dunia Tuhan. Dalam pertandingan dengan surga, ini doa, ini sembahyang kami, ya Allah, Kristus kami datang dan berdoa pada Bapa di surga. Amin.